مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، silahkan tanya soal. Silahkan lanjutkan soal jawab. Silakan Pak. Yang jadi yang ditanyakan kitab Ihya Al-Ghazali kitab yang berjalan di atas manhaj tasawuf, dan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya ini jumlahnya banyak sekali dan berkisar di antara hadis-hadis yang palsu, sangat lemah, dhaif, hadis-hadis yang batil, dan termasuk hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, yakni yang tidak mempunyai sanad, sebanyak 900 hadis lebih. Ini telah diperiksa oleh Imam As-Subki dan dapat ditemukan di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Kubra. Hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya ini yang sering dipakai oleh para penceramah di negeri kita ini atau dimasukkan ke dalam bentuk tulisan. Dan hadis-hadis yang ada di kitab Ihya ini yang sering beredar di masyarakat, saya sebutkan di antaranya: raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadun nafs.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Al-Ghazali telah bersabda sepulang dari perang, dalam redaksi yang lain sepulang dari perang Tabuk, yang masyhur sepulang dari perang Badar ya. Beliau katanya bersabda bahwa kita kembali dari peperangan yang besar, peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Riwayat ini para ulama mengatakan la asla lahu, tidak ada asal usulnya. La asla lahu, tidak ditemukan sanadnya, jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Dan Imam Ghazali membawakannya di kitabnya Al-Ihya di dua tempat. Ini salah satu dari sekian ratus contoh hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya di kitab Ihya. Dan makna hadis ini pun batil. Dan kelihatannya orang yang membuat hadis palsu ini tidak mengetahui hakikat jihad yang sebenarnya dan perjuangan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu. Karena pada hakikatnya orang yang berangkat dari rumahnya ke medan jihad, dia telah menundukkan hawa nafsunya. Perang besar adalah perang jihad. Seseorang tidak mungkin akan berangkat keluar dari rumahnya menuju medan perang, meninggalkan hartanya, meninggalkan kasur yang empuk di rumahnya, meninggalkan selimutnya, meninggalkan istrinya yang cantik, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kendaraannya, meninggalkan perusahaannya dan seterusnya, berangkat ke medan jihad hanya dengan berbekal senjata. Kalau bukan dia telah menundukkan hawa nafsunya dan mengalahkan hawa nafsunya. Maka orang yang membuat riwayat ini adalah orang yang paling bodoh tentang hakikat jihad dan hakikat melawan hawa nafsu. Saya uraikan ini di kitab saya yang barangkali insyaallah akan terbit, hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid 1, memuat ratusan hadis dan umumnya diambil dari kitab Ihya sedikit demi sedikit. Misal lagi ikhtilafu ummati rahmah dan lain-lain, banyak sekali. Belum lagi hadis-hadis palsu yang menjelaskan tentang salat nisfu Sya'ban. Ini pun ada di kitab Ihya. Dan yang aneh-aneh yang pernah saya temukan di kitab Ihya, oleh karena itu Al-Ghazali sendiri di kitabnya Al-Qanun pernah mengatakan, bida'ati fi ilmi al-hadith mizjatun ay qalilah. Bida'ati, perbendaharaanku, fi ilmi al-hadith, di dalam ilmu hadith, mizjatun, sangat sedikit. Pengakuan yang tulus bahwa barang dagangan dia, bekal dia dalam hadis sangat sedikit. Oleh karena itu, pada akhir hayatnya beliau mempelajari Sahih Bukhari. Kata ulama, andai kata dia berumur, Allah berikan umur
Yang lebih dari itu, tentunya dia akan tampil sebagai ahli hadis. Karena kecerdikan yang ada padanya. Oleh karena itu, kitab-kitab beliau yang memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dijadikan pegangan atau pengambilan hadis. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Iraqi, guru dari Ibnu Hajar, telah mengadakan koreksian komentar-komentarnya terhadap hadis-hadis yang tercantum di kitab Ihya. Beliau susun kitab yang besar, kemudian kitab yang sedang, kemudian kitabnya yang kecil, yang sekarang ada di catatan kaki, kitab Ihya dalam bahasa Arab, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia pun langsung diterjemahkan di bawahnya. Dan kita bisa lihat di situ lembar demi lembar senantiasa dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi, dhaif, 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 sangat dhaif, tidak saya dapati, tidak ada asal usulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kitab Ihya kalau hanya ditinjau dari jurusan hadithiyah, belum lagi permasalahan i'tiqad, manhaj dan lain-lain. Kami ada menerbitkan sebuah kitab dari Darul Qalam, yakni Ihya Ulumuddin dalam timbangan para ulama. Terjemahan. Kitab kecil dan sementara akan keluar. Memuat belasan komentar ulama terhadap kitab Ihya dan terhadap Al-Ghazali. Oleh karena itu kitab Ihya tidak patut dibaca oleh kaum muslimin. Istimewa mengandung hadis-hadis yang dhaif dan banyak yang tidak sah, banyak yang tidak ada asal usulnya, dan penyimpangan terhadap akidah. Barangkali itu, Pak. Paham, Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Banyak. Ya? Nggak ingat, saya ada di kitab saya tidak hafal. Banyak. Tapi kalau ada kitab Ihya-nya bisa saya tunjuki. Kalau Bapak baca kitab Ihya saja sudah cukup. Dia ada di komentar Imam Al-Iraqi. Atau ada terjemahannya. Banyak, terlalu banyak sekali. Ya, sekali. Ya. Barangkali nanti bisa membeli kitab yang kami terbitkan, koreksian para ulama atau komentar para ulama terhadap Al-Ghazali dan kitab Ihya. Kaum muslimin memang banyak tidak mengetahui persis tentang kitab Ihya, yang di dalamnya penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu pengambilan bukan dari kitab itu. Dan di sini kita terheran-heran terhadap Ghazali, seolah-olah ilmunya itu hilang karena dia sebagai seorang fuqaha, ahli hukum dalam Islam, al-faqih dari kalangan madhab Syafi'i. Ketika dia terjerumus ke dalam dunia tasawuf, seolah-olah tidak ada ilmu lagi bagi dia, sehingga orang-orang terheran-heran ketika dia mengatakan, menganjurkan untuk berzikir, masuk ke tempat yang gelap, kemudian menutup kepalanya, dan nanti dia akan mendengar suara-suara.
Rasa-rasanya seperti bukan Ghazali yang mengatakan, tapi itu tercantum dalam kitab Ihya. Ya. Berdoa kapan waktu saja. Tidak ada ketentuan waktu dalam berdoa. Yang ada diterangkan saat-saat ijabah di dalam berdoa. Ketika sujud, ketika tengah malam, sepertiga malam yang akhir, di antara azan dan qomat. Waktunya kapan? Berdoa. Iya. Seorang pegawai yang digaji dengan ketentuan jam kerja, misalnya 1 hari 8 jam. Kemudian dia diizinkan oleh atasannya untuk meninggalkan pekerjaan untuk sholat Jumat dengan tetap digaji penuh, yaitu 8 jam. Pertanyaan, bagaimana hukum gaji yang diterima oleh pegawai itu? Sangat halal. Karena ini izin atau tidak izin untuk sholat tidak perlu lagi izin. Bagaimana dengan atasan yang menandatangani absensi pegawai itu, sedangkan ia tahu bahwa pada hari Jumat bawahannya kerja kurang dari 8 jam. Apa yang termasuk berkhianat kepada perusahaan? Tidak, bahkan dia menolong orang berbuat kebaikan. Salat tidak perlu izin, diizinkan atau tidak, salat tetap, tinggalkan pekerjaan. Kalau tidak, maka kita telah jadikan perusahaan itu Tuhan selain Allah dan yang kita ibadati. Saya melihat seorang khatib ketika dia membaca doa pada khutbah kedua, dia menunjuk ke atas sampai doa selesai dibaca. Kepada Ustaz, saya mohon diterangkan masalah ini. Iya, sunnah berdoa. Khatib berdoa pada hari Jumat berisyarat dengan jarinya. Tentu nunjukkan ke sini, bukan ke sana. Isyarat dengan jarinya. Orang berisyarat itu kan harus gerak. Identik dengan gerak, berisyarat namanya. Gerak. Walaupun tidak disebutkan gerak, tapi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah diterangkan ada gerak. Riwayat Ibnu Khuzaimah itu dhaif. Tapi dipakai untuk menunjukkan, sekedar dipakai untuk menunjukkan bahwa isyarat itu selalu terkait dengan gerak. Isyarat jari. Dalilnya ada di Sahih Muslim. Sahabat menjelaskan bahwa Nabi SAW berdoa dengan tidak mengangkat kedua tangan seperti ini ketika khutbah Jumat. Tapi berisyarat dengan jari telunjuk. Berisyarat dengan jari telunjuk. Di Sahih Muslim, Kitab Al-Jumu'ah. Apakah seorang anak itu mengikuti sifat dan tabiat orang tuanya? Sifat dan tabiat.
orang tuanya? Iya. Yang ada pada orang tuanya. Anak mengikuti bentuk rupa orang tuanya, ke bapak atau ke ibu. Rupa, jisim, ke bapak atau ke ibu. Kemudian tabiat yang ada pada bapaknya menurun juga kepada anaknya. Menurun juga kepada anaknya. Suara pun sama antara anak dengan bapak. Tapi tidak berarti kalau bapaknya berbuat jahat, dahulu anaknya harus ikut berbuat jahat. Tidak. Yang dimaksud tabiat-tabiat yang asli pada manusia, dari gerak, dari kebiasaan ini. Itu lihat, perhatikan. Ada. Gitu. Iya, Ikhwan, tanya. Iya. Apabila kita menjadi makmum, ada salat subuh yang imamnya membaca qunut dengan mengangkat tangan, apa kita sebagai makmum untuk mengangkat tangan atau Tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Karena qunut subuhnya itu bid'ah. Dan tidak ada asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bid'ah maka tidak boleh diikuti. Sama dengan imam mengangkat tangan seperti ini. Nah, angkat tangan seperti di sini. Orang Allahu Akbar. Ada yang begini. Ada yang Allahu Akbar. Mau diikuti? Enggak. Dah. Terus. Ya. Tidak tahu saya. Saya lupa, hadis saya lupa. Membaca selawat sesaat akan memulai azan, apa termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong sebutkan lafaz selawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan azan tidak ada satupun bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzin telah memiliki keutamaan yang besar, yakni dia azan. Tidak ada sebelumnya ucapan bismillah, ta'awudz, selawat, membaca selawat atau lain-lain lafaz. Tidak ada. Sama ketika kita akan sholat, tidak ada ucapan bismillah, tidak ada baca ta'awudz, tidak ada baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang ada sebagaimana yang Nabi ajarkan. Idza kunta ila shalah fa asbighil wudu' thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila engkau hendak mendirikan salat, sempurnakan wudu, kemudian berdiri menghadap ke kiblat, lalu takbir. Niat tempatnya di mana? Di hati. Selesai mendengar azan, sunat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau yang lengkap seperti yang dibaca dalam salat.
Kemudian membaca doa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqam mahmud alladhi wa'adta. Adapun tambahan ad-darajatur rafi'ah, ya, innaka la tukhliful mi'ad, ini la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Selesai kita membaca pertama selawat, kemudian Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Kemudian apa? Doa. Jadi yang berkaitan sunat dengan azan, menjawab muadzin, kemudian membaca selawat selesai, kemudian baca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah, kemudian tadi syahadat, kemudian yang kelima doa. Adapun muadzin tidak mengucapkan sesuatu kalimat pun sebelum dan sesudah. Muadzin tidak mengucapkan doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salati al-qa'imah, tidak, itu bagi yang mendengar. Man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan atau ketika selesai mendengar azan. Ini pendengar, bukan muadzin. Karena itu tidak dinukil dari seorang pun muadzin Rasulullah SAW mereka ada membaca sesuatu. Tidak ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, tidak ada. Tidak ada satu pun bacaan dari muadzin. Terus, ikhwan, orang tua kandung jadi tanggungan antum. Kalau jadi tanggungan antum tidak mengeluarkan zakat kepada dia. Saya menjadi tanggungan antum, memberi nafkah kepada dia. Antum biasa memberi nafkah kepada dia, karena itu menjadi tanggungannya, maka tidak mengeluarkan zakat kepada orang tua yang atau orang yang menjadi tanggungan kita, yang tidak kita tanggung. Boleh. Tidak terlarang. Pertanyaan tentang tato. Tato jelas banyak hadis yang menjelaskan tentang haramnya dan termasuk dosa besar mentato dan minta ditato. Tetapi apabila telah terlanjur dan telah tobat, yang penting tobat yang benar dan sungguh-sungguh, maka jalan keluarnya imma dihapus mungkin, hilangkan mungkin atau tidak, atau membahayakan dia. Tapi yang terutama tentunya tato. Yang terutama tentunya tobat. Yang terutama tobat. Pertama kali adalah dia harus bertobat kalau sudah tahu.
Ya. Oh enggak, wudunya sah. Sah wudunya. Udah jawab banyak ya. Dalam kitab Ahsan, masalah pernikahan saudara sepupu seayah sah menikahnya. Nikah dengan saudara sepupu, misan, saudara misan kan? Sah. Hah? Ayah dengan ayah saudara kandung. Iya, itu sepupu namanya. Sah. Anak paman atau anak bibi. Anak paman atau anak bibi. Kan itu yang dimaksud sepupu. Sah. Bahkan anak dengan anak sepupu pun sah. Contohnya Ali dengan Fatimah. Ali dengan Nabi sepupu, saudara misan. Kemudian Nabi SAW punya anak, Fatimah. Dan Ali nikah dengan anak sepupu. Iya. Rasulullah SAW tidak pernah mengucapkan seperti itu. Para sahabat kalian itu baru bid'ah yang keluar di Indonesia ini. Iya. Banyak. Mana pendapat yang terkuat tentang boleh tidaknya pemerintah mengatur harga dan jumlah barang di pasar seperti tarif dasar listrik, telepon, beras, gula, minyak dan lain-lain, baik melalui pengaturan secara langsung misalnya menentukan TDL, tarif dasar listrik ya, maupun tidak langsung seperti memberlakukan pajak impor gula. Harus didudukkan. Kalau pemerintah yang berdagang, maka dia berhak menentukan tarif listrik. Listrik siapa yang punya? Pemerintah. Pemerintah tentu berhak menentukan harganya. Tidak ada swasta kan listrik? Enggak ada swasta. Ya? Beras, gula, siapa yang punya? Masyarakat. Maka pemerintah tidak punya hak untuk menentukan harga barang. Karena pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi harga barang naik. Lalu sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ditentukan harga. Nabi tidak mau. Tidak ada tas'ir dalam Islam, penentuan harga barang. Pasar bebas. Sehingga kalau ditentukan sekian, imma penjual dirugikan atau pembeli dirugikan. Kalau kemurahan, siapa yang rugi? Penjual. Kalau kemahalan, pembeli. Tentu penentuan ini akan berbuat zalim kepada salah satu pihak. Oleh karena itu tidak ada ketentuan menetapkan harga barang dalam Islam. Sebagian ulama mutaakhirin mengatakan, jika terjadi di pasar ketidakadilan, maka di waktu itu pemerintah turun tangan untuk menentukan harga beras, harga gula, harga ini, harga itu, harga bus dan lain sebagainya. Kalau terjadi
ketidakadilan untuk sementara waktu. Ini luar biasa, Islam mengajarkan pasar bebas. Sehingga tarif tentunya akan lebih murah. Bensin siapa yang punya? Swasta. Mana pemerintah punya? Swasta yang beli kan? Swasta beli sama pemerintah. Swasta berhak jual berapa saja dia mau. Tapi kalau pemerintah mau dia mutlak, maka dia bisa tentukan harga. Iya. Ya. Khususnya harga-harga pokok. Karena yang ditentukan kan harga-harga pokok. Adapun harga-harga yang bukan pokok seperti mobil, kendaraan kan tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Mungkin beli mobil di sini lebih mahal dari di Jakarta atau lebih murah. Nah, harga-harga pokok mau tidak ditentukan. Dan memang lebih bagus tidak ditentukan kecuali yang dipegang oleh pemerintah. Seperti listrik, telepon, atau bensin tadi. Ada tarif bis kota apa dan sebagainya, terserah orang punya orang. Tidak usah ditentukan. Justru ada persaingan. Bebas. Jadi sebelum orang bicara pasar bebas, Islam sudah bicara lebih dahulu. Terjadi perzinahan, si wanita hamil, kemudian keduanya dinikahkan. Apakah hubungan intim yang terjadi antara pernikahan ini dan pernikahan kedua? Pernikahan ini dan pernikahan kedua setelah si wanita melahirkan itu sah? Gak ngerti saya. Nikah 2 kali. Mana ada nikah 2 kali? Nikah cukup sekali. Di sini. Nikah yang pertama sah. Gak ada ulama bilang tidak sah. Bahkan Ibnu Abbas ketika ditanya, yang pertama zina haram, yang kedua nikah halal. Dan fatwa sejumlah sahabat, kejadian yang seperti ini terjadi pada zaman sahabat, bahkan langsung dinikahi. Langsung dinikahkan. Dan banyak dalil, baca kitab saya Menanti Buah Hati, saya turunkan sebagian kecil dari dalil yang ada dari para ulama. Tidak perlu nikah lagi karena nikah yang pertama sah. Ada yang mengatakan ini harus tunggu iddahnya orang yang hamil sampai melahirkan. Mana dalilnya? Dalil ayat Quran. Itu orang yang nikah, yang ditalak. Kalau ini bukan talak, perzinahan namanya. Jangan. Muat apa tanya masalah pemilu udah lama. Ngurusin manhaj, nggak usah ngurusin pemilu. Kejadian pada masa sahabat dan seterusnya. Bahkan sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau yang nikah dengan wanita yang hamil itu bukan yang menghamilinya boleh. Sampai demikian Imam Syafi'i mengatakan. Bingung orang madhab Syafi'i dengarnya itu. Bingung, betul-betul bingung. Imam Syafi'i itu madhabnya. Karena tidak ada harganya perzinahan itu. Imam Ahmad, Abu Hanifah mengatakan, Ahmad dan Imam Malik mengatakan tidak. Ya, ini harus yang menghamili dia yang menikahkannya. Harus yang menghamilinya yang menikahkannya, menikahinya.
yang menghamili dia. Dan memang kejadian pada zaman sahabat seperti itu, disuruh nikah. Bahkan yang menghamilinya itu yang lebih berhak pertama kali. Ya. Yang bukan menghamili dia menikah itu puasa dengan karena dia nggak boleh kan. Menurut Abu Hanifah seperti itu. Boleh nikah tapi tidak boleh dicampuri. Tapi kalau Syafi'i boleh nikah dan langsung dicampuri boleh. Ekstrim. Tapi itu mazhab beliau memang. Biar tahu kaum Syafi'iyah yang biasa suka mencegah orang yang bunting lebih dahulu untuk nikah. Padahal mereka mengaku bermadhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i 100% berbeda dengan pendapat mereka. Baik. Ya. Kalau anaknya lain lagi hukumnya anak zina. Anak zina. Bapaknya tidak bisa menjadi wali bagi dia dan tidak dinasabkan kepada bapak yang menzinai ibunya. Tidak dapat waris, tidak wajib memberi nafkah. Anak zina. Saya terangkan di kitab saya ada dalil-dalilnya di situ. Apakah dalam Islam ada diatur mengenai keutamaan hari-hari untuk beribadah dan berdoa, berdoa atau zikir seperti berzikir di malam Jumat? Ada diterangkan sebagian keutamaannya. Misalnya pada sepertiga malam yang akhir, keutamaan berdoa di situ. Pada waktu sujud, keutamaan berdoa di situ. Berzikir sudah salat. Tapi tentu saja kita harus melihat kepada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berzikir di malam khusus malam Jumat saya tidak tahu dan tidak ada keterangan seperti ini. Apakah boleh menyapu rumah di waktu malam hari? Boleh. Menyapu rumah, membersihkan halaman, bagus sekali kebersihan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bukan an-nadhafatu minal iman. Lafaz yang demikian tidak ada. Boleh. Bahkan dalam sebagian hadis diperselisihkan tentang sah dan tidaknya, bahwa yang membedakan antara rumah orang Yahudi dan rumah orang Muslim, halamannya bersih. Orang Yahudi tidak pernah membersihkan halaman rumah. Kalau rumahnya ada halamannya. Apakah boleh memotong kuku di waktu malam hari? Boleh, asal kelihatan saja. Kalau nggak kelihatan kuku antum yang kepotong ini. Boleh, ini ada beredar pantangan. Jangan memotong kuku di malam hari. Jangan duduk berdiri di pinggir pintu. Jangan ini. Ini dari ajaran-ajaran Hindu dan Buddha, karena masyarakat kita Indonesia ini pernah menganut agama Buddha di Jawa maupun di Sumatera. Ya, bahkan di seluruh Indonesia ini, dan kerajaan Hindu pertama di Kalimantan, kerajaan Kutai itu. Kemudian kesebar ajaran Hindu, baru masuk ajaran Buddha dari dataran Tiongkok sana. India. Kalau masuk dari India, dari Hindu juga dari India. Itu. Jam berapa? Udah masuk? Jam berapa? Hah? Silakan ikhwan lagi. Iya.
Dari dulu. Kalau firqah muncul dari dulu. Sallallahu. Tidak ada pengakuan bermadzhab salaf. Tapi sebetulnya bukan salaf, maling teriak maling. Nggak ada perselisihan. Tapi kalau yang dimaksud perselisihan manhaj, tidak ada. As-salaf tidak pernah berselisih dalam manhaj. Dari awal, dari alif sampai ya, dari A sampai Z tidak pernah berselisih. Tapi kalau perselisihan itu terhadap sebagian ijtihadiyah hukum dalam memahami ahkam syar'i, iya. Seperti majlis yang pertama saya terangkan perselisihan Syafi'i dan Ahmad tentang posisi duduk dalam salat yang 2 rakaat. Apa? Tapi kalau berselisih manhaj tidak ada satu manhaj. Para sahabat pun berselisih ijtihad. Tapi manhajnya satu. Nggak ada. Mana contohnya, berikan contoh, nanti saya terangkan bahwa dia bukan salaf. Saya terangkan. Yang mana? Bingung? Apalagi nggak tahu nama pengajiannya. Lebih gelap lagi. Ayo, yang mana? Ayo, terangin. Ayo, yang mana? Gimana? Nanti malam aja teranginnya. Lebih segar ya. Iya kan? Iya. Iya. Ya. Izin. Kan sudah ada hak orang. Ya, yang maksud kopi itu kan maksudnya semua buku gitu untuk di apa namanya? Iya, diperjualbelikan apa. Izin. So, kalau tidak begitu nanti akan jadi kacauan kan, bisa dicetak ulang sama orang apa. Antum mencetak, menerbitkan buku kan harus pakai uang. Bagaimana hukumnya berdagang, menjual, mengambil untung lebih dari 100%? Dan berapa menentukan mengambil untung dalam Islam? Enggak ada. Tidak ada. Bahkan boleh mengambil untung 100%. Di antara dalilnya adalah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang sahabat untuk membeli seekor kambing dan dikasih uang sebesar 1 dinar. Kemudian sahabat ini pergi dan dengan kecerdikannya dia dapat membeli 2 ekor kambing sekaligus dengan harga 1 dinar. Uang yang 1 dinar itu dia belikan sebanyak 2 ekor kambing. Dari 2 ekor kambing ini dia jual lagi 1 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Kemudian dia kembali kepada Nabi SAW dengan membawa kambing seekor dan uang 1 dinar. Berapa keuntungannya? Berapa? Sahih. Kemudian Nabi SAW mendoakan dia. Sehingga sahabat mengatakan hatta dia jual pasir saja laku. Ambil pasir, tanah, solat dalam bentuk yang kecil apa saja yang dia jual laku, didoakan oleh Nabi SAW. Dari hadis yang mulia ini kita memperoleh pelajaran yang sangat tinggi sekali. Pertama,
Nabi menyukai seorang cerdik dalam berdagang. Dan dalam berdagang itu harus cerdik. Tapi bukan kecerdikan dengan tipu daya. Bukan dengan tipuan. Tapi cara berjual beli. Ya, dengan kepintarannya, kecerdikannya, mungkin dalam tawar-menawar, dia bisa membeli harga 1 dinar dengan 2 ekor kambing seharga 1 dinar. Barangkali pada waktu itu golibnya harga kambing seekor 1 dinar. Kemudian dia jual lagi 1 ekornya 1 dinar. Yang kedua, kejujuran, terutama kejujuran karyawan. Diperintah oleh perusahaan untuk membeli mungkin ya untuk kebutuhan perusahaan, dikasih uang 100 juta atau 1 miliar atau sekian. Maka kalau orang yang tidak jujur dan dia bisa membeli mungkin seharga kurang daripada itu, selebihnya diambil. Dia tidak kasihkan lagi. Ini yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, boleh mengambil untung seperti yang ditanyakan tadi. Atau diserahkan kepada orang yang menjual. Kalau terlalu mahal juga kan orang tidak belum beli. Kalau terlalu murah hanya rugi. Ada riwayat, Ustadz mengatakan ada riwayat sahabat yang menghamili, bukan sahabat yang walid, zaman sahabat, pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat. Pertanyaannya, apakah sahabat dan wanita tersebut tidak didera lebih dahulu? Didera, karena itu pakai hukum Islam. Di Indonesia ini mau didera pakai apa? Pakai sapu. Enggak, tobat. Disuruh tobat. Kalau ada hukum Islam, ya didera. Yang hamil tunda dulu sampai dia melahirkan, baru didera. Tangguh nih banyak betul. Hah? Stop. Udah. Oh, panjang. Iya, ikhwan, silakan. Iya. Apa ulang lagi? Saya tidak ngerti pertanyaannya. Ulang lagi tuh. Salah, ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Ada keutamaannya, tapi hanya sedikit diterangkan. Itu kan yang Nabi baca ketika akan tidur. Itu tidak menerangkan keutamaan. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan sebuah surat atau ayat, itu jumlahnya sedikit, bisa dihitung dengan jari. Seperti saya sebutkan diantaranya keutamaan surat Al-Fatihah, surat
Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Kahfi, surat Al-Mulk, Tabarak, surat Qulhu, surat Qulya, surat Idza Zulzila, Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Kemudian 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi. Adapun seluruh hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surat Yasin tidak ada satupun yang sah. Berkisar di antara hadis-hadis palsu, sangat lemah dan lemah. Demikian juga hadis-hadis yang menerangkan keutamaan per surat, dari surat Al-Fatihah sampai surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Hadis palsu. Tetapi surat-surat tersebut mempunyai keutamaan yang sama, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai syifa, penawar, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Dan orang yang membacanya diberi ganjaran 10 kebaikan setiap satu huruf. Bagaimana konsep pendidikan dalam Islam yang pernah diaplikasikan oleh salafus saleh terhadap salafus saleh yang terkait dengan pengajaran, pembelajaran dan kurikulumnya. Apakah kurikulum sekarang seperti PPKN? Apa PPKN? IPS dan lain-lain itu tidak membawa anak didik kepada kesyirikan? Karena banyak perkara-perkara yang meragukan dan tidak bermanfaat. Pendidikan kita secara madrasah, pendidikan din, agama dan pendidikan umum telah jauh dan salah. Habis waktunya. Ya. Di mana letak kesalahannya? Saya persingkat karena waktu. Pertama, dari segi pembelajaran, pengajaran atau kurikulum. Kurikulum. Lihat saja, ini saya sering beri pengarahan dan saya sering kritik. Bahwa pelajaran sekolah dasar saja demikian banyaknya mata pelajaran yang sebagiannya tidak bermanfaat dan tidak menjadikan anak itu cerdik dan juga tidak mendidik. Jadi harus dirubah kurikulumnya dan apa yang harus dipelajari diajarkan kepada anak, sehingga tidak terlalu membebani anak itu dengan mata pelajaran sekian umpamanya. Itu pertama. Memilih mata pelajaran atau kurikulum yang memang bermanfaat bagi pendidikan anak, bukan yang tidak bermanfaat. Maka orang-orang yang berada dalam dunia pendidikan sebetulnya harus mengadakan studi dirasah ilmiah tentang masalah pendidikan ini. Gitu. Kalau semacam PPKN ini kan dulu pada zaman Soeharto PMP. Nanti ganti pemerintahan lain lagi ini. Dan begitu seterusnya. Kurikulum seperti ini sebetulnya tabiiyah saja orang mengenal kewarganegaraan apa.
Ya, ada tentang seni, tentang ini, tidak bermanfaat. Kedua, mempersingkat waktu. Bisa bayangkan, sering saya dalam pertemuan-pertemuan dalam dunia pendidikan, ini apa tidak salah orang sekolah SD 6 tahun tentu, SMP 3 tahun, SMU 3 tahun, berarti jumlahnya 12 tahun baru ke bangku kuliah. Ini buang waktu sangat mubazir sekali. Yang sebetulnya bisa ditempuh setengah daripada itu. Karena apa yang diperlukan, mata pelajaran apa yang diperlukan oleh anak SD? Yang terpenting, guru yang jawab. Ada guru nggak? Hah? Baca, menulis, berhitung. Itu yang pokok. Itu yang pokok. Kemudian pengembangan ilmu. Kemudian saya sering menganjurkan bahwa harus ada mata kuliah, mata pelajaran di perpustakaan. Sekolah tidak punya perpustakaan. Sering saya masuk. Saya ini dulu ngajar SMU saya ini. Sampai dikeluarin oleh kepala sekolah. Oh itu. Karena menyalahi peraturan sekolah. Sebetulnya menyalahi peraturan sekolahnya tidak juga. Karena saya kalau datang tidak ke kantor, tapi duduk dengan murid-murid di kelas, lalu murid-murid ambilkan kopi sama pisang goreng. Lalu saya ngobrol. Saya tidak duduk di kantor seperti guru-guru yang lain menjaga kewibawaan. Tidak, saya taruh motor saya, lalu saya ke kelas langsung, belum masuk waktu sekolah. Dan murid menghubungi saya dan tanya soal jawab tentang hidup dan kehidupan, tentang mata pelajaran, tentang apa. Ya asyik mereka sama saya. Ya ada sesuatu di hati para guru sehingga saya dikeluarkan dari sekolah karena anak-anak sudah gandrung senang dengan saya. Saya tidak pernah nongkrong, duduk di kantor minum teh, dan enggak. Seperti saya assalamualaikum, waalaikumsalam, saya langsung ke tempat anak-anak. Karena tujuan saya buat mendidik anak, bukan buat kongko-kongko dengan mereka dan gibahkan orang. Kerjanya hanya menaikkan uang sekolah, barang-barang yang ada keperluan. Fotokopian bayar. Ada nih semuanya ini. Pulus. Ada. Saya didik juga anak STM. Saya pernah ngajar di SMU Maut namanya. Manggarai Utara. SMA Maut itu. Anaknya bandel luar biasa bandel. Memang sengaja saya oleh sebagian ikhwan ditempatkan di situ untuk mengajarkan anak-anak yang nakal ini, bandel. Alhamdulillah, pendekatan, pengarahan, kasih sayang, dan jangan sok-sok wibawa. Itu. Yang nggak keruan, akhirnya dikeplok sama anak murid, dipegat tengah jalan, lari ketakutan. Mempersingkat waktu pendidikan, singkat waktunya. Ada panjang masalah ini. Sering saya bicarakan dalam pertemuan-pertemuan di Jakarta, di mana dunia pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan sekolah Islam sangat minim sekali dan kurang. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta